lagi buat semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Ngetik Yuk bersama saya Heri dan Mario. Beda host ya hari ini ya. Orang baru. Ini profesional TCG player nih. Enggak lah, belum bisa disebut profesional lah untuk saat ini lah. Tapi kan udah ikut itu kan lu, udah ikut turnamen gede kan? Turnamen ya beberapa kali ada lah. Wih, mantap. Jadi Mario ini pemain Magic, main apa lagi lu? Magic, untuk sementara baru Magic sih, sama One Piece lah, baru mulai belajar. One Piece ikutan hype aja ya, hitungannya ya? Ikutan hype aja, betul. Itu Jepang doang kan kalau One Piece? One Piece untuk region Asia ya yang boleh dipakai itu cuma kartu Jepang, dan untuk region Europe udah di print kartu Inggrisnya. Tapi belum keluar. Apa cuma boleh dipakai di Udah keluar dan cuma boleh dipakai di Europe. Origin Lock ya? Iya, region Europe betul. Jadi region Asia kita didiskriminasi harus bisa bahasa Jepang. Anjir. Ya memajukan itu ya. Kewibuan. Betul, kewibuan. Kewibuan harus lebih wibu. Mereka menjunjung tinggi Nippon Cahaya Asia. Ya jadi kenapa gue mengundang Bapak Mario ini Belum lah, masih muda saya. Adik Mario ini karena kita pengen ngomongin ini ya Magic ya. Betul. Karena Magic terhitung hari ini sebenarnya Ya, merilis sebuah ekspansi dan dia menambahkan suatu bumbu di dalam set itu. Set apa dulu nih? Jadi Universe Beyond ya. Universe ya, dia loncat universe dan collab sama Lord of the Ring. Akhirnya di mana game Magic sendiri sebenarnya terinspirasi high fantasy ya, Betul. Genre high fantasy itu kan emang asal muasal pertamanya banget itu sumbernya dari Lord of the Ring, Middle Earth. Itu beberapa seri ya. Lu nggak tahu sih? Dia atau Magic. Lord of the Ring ada si itu juga kan Smoke-nya dari mana? Hobbits ya, itu belakangnya sebelum Lord of the Ring. Ya, tapi kan Hobbit sebenarnya bukunya sendiri kan dari buku anak-anak. Lu tau nggak? Lu nggak? Gua nggak terlalu ngikutin sih. Kalau ini ada Hobbit itu sebenarnya awalnya dari buku buat anak-anak sendiri. Ini bener-bener cerita basic banget lah. Cuman dia dibikin film kan demi duit, demi cash grab. Dan ini Lord of the Ring sendiri kan sekarang cash grabnya lumayan kenceng ya. Betul. Fansnya Bikin- cukup banyak. Itu remake ya yang di mana? Amazon Prime. Kayaknya Bukan remake ya kayaknya. bukan deh, kayaknya tayangan ulang kayaknya ya. Bukan tayangan ulang, dia bikin baru serian. Cuman gua nggak tahu itu ngambil ceritanya ngulang lagi atau emang cerita side story. Ya, Amazon Lord of the Ring. Profesional sekali ya kita ya hari ini ya. Rings of Power ya. Rings of Power. Drama. Kayaknya ini sih dia The series is the very first time Heracles Middle Earth to the Hobbit. Prequel. Sebelumnya berarti. Sebelumnya ya. Nah ini selain itu ya jadinya collab sama Magic ya yang cash grab juga. Saat ini. Magic sendiri udah cash grab Universe Beyond udah sempet banyak ya. Yang official Universe Beyond baru 40k ya, Warhammer. Yang kemarin ini sempat collab di 40k Warhammer, tapi di set-set tertentu kayak dia ngeluarin Secret Lair mah udah banyak sih ya. Ya, ada banyak banget kan, kayak ngikutin sama Street Fighter, Arcane, Walking Dead, itu apa? Fortnite sempat ada juga lagi ya. Yang nanti bakal keluar Doctor Who di bulan Oktoberan. Ya, Doctor Who ada. Terus Commander yang Set kemarin sempat dia collab sama Post Malone juga. Oh, Post Malone dia bukan Universe Bukan Beyond sih. Universe, cuma Itu dia ya Post collabnya agak-agak numpang lah itu mah. Numpang. Tenar lah, mumpung Yang gue lagi dengar sih ini Magic ada mau bikin collab sama Final Fantasy. ya yang gambarnya waktu itu sempet kan Sempat ada ini ya, Liliana. Ya. Liliana apa sih Liliana Fest. yang itu ya yang Orpheus Park hitam ya, Orpheus Park. Iya. Gue sendiri udah pensiun, udah malas main sebenarnya. Karena itu ya kemarin gue kan sempet denger interview dari CEO-nya ini, nama CEO-nya disensor nggak? Nggak usah lah ya. Nggak usah lah. Mr. Cook. Cook. Bukan Cook. Cook. Literally Cook. Oke. Mr. Ayam jantan. Mr. Ayam jantan. Nah ini
Jadi Mr. Cole kan sempat di interview di Verge ya kalau nggak salah, sama Verge. Jadi dia cerita emang dulu tuh strategi dia kan sebelum tahun 2015-an lah. Emang kan sebenarnya standar player itu nomor 1. Terus mereka baru tahu ternyata Whaler itu bukan di standar tapi di pemain EDH atau Commander. Karena emang EDH jangkauan playernya jauh lebih luas daripada standar player. Istilahnya kayak kitchen sink tapi yang di yang ada metanya lah gitu kan. Bukan meta juga sih sebenarnya kitchen sink yang ada standarnya gitu kan. Kalau kitchen sink kan bahasa kitchen sink apa sih? Yang ada kartu lah, ada kartu nganggur kita main gitu kan. Ini lebih ke karena kartu nganggur, kartu terlalu banyak. Ya udah dibikin aja kreasi gitu kan. Ya sebenarnya player base yang akhirnya diuangkan sama Wizard yang akhirnya jadi ada metanya kan. Kalau dulu nggak ada metanya kartu apapun bisa aja. Ya lu main EDH just for fun. Kartu sisa just for fun. Sekarang lebih ke bermeta. Ada 2 macam kan sebenarnya, CEDH dan EDH biasa dan CEDH. CEDH dan kompetitif dan casual. Sebenarnya ya itu masuk sih sebenarnya boleh. CEDH-nya kecil dan C besar. besar. Casual atau kompetitif yang ya tentu saja decknya beda ya. Kalau CEDH biasa 2 turn beres. Kalau yang casual bisa 2 jam baru beres. 2 jam kalau beres. Benar. Biasa kalau udah telepon istri ya. Ya, pulang kamu. Mana aja? Anak udah nungguin. Nah ini mereka setelah Commander diperah sampai kering tuh, sampai banyak yang pensiun termasuk gua karena nggak kuat ngejar duitnya. Mereka mulai melirik paksa baru yaitu kolektor tuh. Dimana kalau kolektor lebih haus duit. Ya, yang mereka lebih nggak mikir lah untuk yang whalernya paus di antara para paus lah ya. Tuh, paus besar yang lebih besar dari paus. Ya, karena ternyata apalagi kayak di Amrik itu ya, kayak whaler mereka sempat mencoba pasar kan dengan mengeluarkan serialize kartu di beberapa secret lair tuh dan beberapa set kebelakangan ini. Belakang mereka nyobain bikin serialize juga dan ternyata sangat dikejar sama kolektor. Wah juga sih karena serialize apalagi angka-angka cantik ya. Ya, angka cantik. Ujung-ujungnya jadi target pasar baru tuh sih yang akhirnya direalisasikan di set ini. Realisasikannya di set ini karena Lord of the Ring. Bisa dibilang puncaknya lah ya. Ya, puncaknya karena pas banget ya temanya ya. Namanya ada yang The One Ring. Betul. Dan literally di sini mereka bikin namanya The One Ring itu one of one. Bener 001 dari 1 gitu kan. Ya 1 dari 1 alias kartunya cuma ada 1 di dunia ya. Katanya sih itu. Nah itu ada nggak sih sebenarnya kartu ini kan ini yang itu ya cincinnya Lord of the Ring ya buat yang itu ya. Lord of the Ring bukan yang ini ya tapi mirip ini. Iya, kalau itu ada Batokik itu cincin beneran lah yang nonton Lord of the Ring harusnya tahu lah itu cincinnya Sauron. Tuh. Nah itu kalau versi biasanya ada, versi alternate artnya ada, versi full artnya ada, foto biasa ada. Biasa ya Magic mah udah ngeluarin macam-macam. Nah ini tuh bener-bener dibikin yang serialisnya tuh 1 dari 1. Itu benar-benar one of a kind. Nah kenapa spesial? Karena sebelum setnya rilis sudah banyak yang buka offer. Betul. Para Whaler of the Whale di seluruh dunia loh. Oh iya itu seluruh dunia. Itu seluruh dunia. Cuma ada 1 di seluruh dunia. Dibuka dengan waktu itu si 125.000 ya. Pertama kali gua lihat tuh kalau nggak salah ada orang, gua lupa namanya, tapi dia offer 4 BTC. Pertamanya banget, seingat gua. Gua pertamanya 125. Terus si yang suka main di Game Night itu siapa namanya? Yang punya toko. Tahu kan lu pemain rugby di Amerika? Gua nggak tahu deh. Siapa ya namanya? Si pemain rugby. Gue lupa. Yang tukang main Infect aja pokoknya kalau di itu. Ya pokoknya ada orang lah. Dia buka offer 250.000. Terus dipanas-panasin. Ya udah 500.000. Naik lagi Sayembaranya. Ini dolar ya.
Ya, dolar USD. Terus ada yang dari 500.000. Sebelum naik ke situ coba di 250.000 dolar itu kira-kira kalau dirupiahin berapa? Sebentar. Coba cek. $250 itu dikali 15.000 aja ya. Dikali 15.000. Kita angka bulat aja biar gampang ya. Itu 3,7 M. 3,7 miliar. Nah, 3,7 miliar itu bisa beli apa sih? Ya udah pasti rumah. Beli rumah sederhana. Sederhana. Enggak segitu juga sih. Enggak juga sih, udah cukup sih. Udah cukup Buat di Jakarta itu jadi rumah. Iya. Itu Jakarta ya, sadar Jakarta jadi rumah. Oke lah. Mungkin kalau di Bandung udah dapat rumah plus mobil dan isinya. Di Bandung 3M. Rumah mobil dan Gimana isinya, lokasi? Kalau lokasinya lumayan bagus ya dapatlah rumah cukup buat tiga kamar keluarga kecil lah ya. Keluarga oke lah, dan itu di tengah kota ya. Itu di tengah kota lah, segitu teh dapat lah. Dari 3,7 M ini dipanas-panasin naik jadi 500.000 dikali ya, 2. which is 2 kalinya ini dong. 2 kalinya berarti 7,5 M. Ini udah dapat rumah mewah. Udah dapat mewah. Ada kolam renang ya? Nggak usah kolam renang lah, tapi maksudnya lu jadiin rumah teh udah rumah yang bener-bener lu mau apapun duit segitu teh dapat lah. Betul. Lu ngeliat rumah tembak, jangan nggak terlalu mewah tapi dapat lah. Gitu. 7,5 M itu dikali 2-nya dari 250.000. Nah itu. Terus ada yang panas. Itu dari Aussie ya? Dari Aussie kalau nggak salah. Mereka apa dan apa gitu. Kayaknya 2 orang. Something lah. Dia Berbeda buka ya, offer, lu 500.000, kita buka nih 1 juta. $1 million. Euro ya kalau nggak salah. Euro dolar gue lupa. Euro kalau nggak salah ya. Dolar. Dolar deh. Yang berikutnya dolar euro. Yang sekarang euro. Kalau itu udah 3,7 kali 2, ini kali 2 lagi. Berapa sih? Coba kali 4. Pengen tahu gua. 15 M. Oke, 5 M beli rumah, 10 M deposito. Ya udah tinggal bahagia. ngangkat kaki ya. Udah tinggal ngangkat doang. Kalau 10 M di deposito sekarang bunga kan anggap 6% aja ya. 10 M 10M dikali 6% aja setahun. 0,06 6 juta. Enggak. Kok salah? 10M gimana ini teh? Nggak profesional sekali. Masa ya? Pas ya, 10 dikali 0,06 6%. Itu setahun dapat 600 juta. Yang which is sebulannya 50 juta. Cukup lah. Sebulan 50 juta lu harus habisin. Nggak usah dihabisin. 50 juta itu lu nggak usah ngapa-ngapain. Gua aja keluarga dengan 2 anak, dengan istri ya, 2 anak ya. Istrinya 1 lah. 1 dong. Istri 1, anak 2 dengan dengan main apa namanya teh, utility rumah segala macam, keperluan rumah tangga lah. Jauh lebih cukup, jauh lebih dari cukup lah. Dengan 50 juta per bulan. Udah sama punya jajan itu ya. Udah dengan entertainment sendiri lah. Iya. Cukup 50 juta. Itu lu udah gak usah kerja lagi. Itu mah udah. Tinggal lu tidur dapat duit, lu mandi dapat duit, lu berak pun dapat duit kasarnya. Ya udah. Bahagia. Tapi itu baru $1 juta. Ya, tapi masih ada yang haus. Sekarang masih ada yang lebih haus lagi. Yang terbaru 2 juta euro. Ya anggap sama kayak dolar lah, euro 16.000, dolar 15.000. Ya, kalau dikali 2 itu 30 miliar. Which is gue sih udah ngeri ya. Yang gue takutin orang ngebayangin punya uang 30 M dari 1 lembar karton. Ya itu kan karton, nggak usah ngomong modal di bawah $1 lah. Ya, jauh di bawah $1 jauh lah. Tapi sekarang lo 30 miliar teh, lo dari hidup miskin bisa jadi hidup sangat berkecukupan. Bener-bener life changing. Kalau lo ngomongin life changing, itu life changing. Betul. Lo 15 miliar aja udah life changing. Apalagi dari yang lo bisa ngekos, at least lo, kalau lo hidup ngekos itu ya, lo hidup ngekos, lo bisa dapat rumah sederhana, terus udahnya tinggal tidur. Iya, udah nggak usah kerja lagi, uang datang sendiri. Ya, kalau nggak diputar ya maksudnya. Ya, kalau gitu ya, doang. kita asumsikan di depositoin aja. Deposito dan menunggu pasif income. Dan itu dari situ. Terus proksinya udah banyak.
Kalau ngomongin palsunya udah banyak. Yang lebih lucunya lagi, jadi The One Ring ini kan sebenarnya set yang baru rilis hari ini. Ya. Dia tuh baru rilisnya hari ini tuh. Baru produknya baru dikirim hari ini. Dan yang lucunya lagi, dari kemarin-kemarin kita tuh udah lihat barang sempat dikasih lihat dulu kan sebelum dimasukin. Ya. Sempat divideoin sama si Bizarre dan itu lihat. sudah ngelengkung. Itu sudah ngelengkung. For your information, jadi kartu foil itu ada bagian foil, ada lapisan yang dilapisin plastik, bawahnya karton. Yang itu kan berarti mengkilapnya itu kan dari plastik. Plastiknya cuma selapis di atas, bawahnya cuma kertas. Which mean kalau standarnya Wizard yang jelek itu kalau kena panas plastiknya menyusut, ya ngecilin gitu. Ya, plastiknya tuh ngecilin dan efek ngecilinnya plastik itu jadi ngelengkung. Buat yang nggak pernah lihat kartu Magic, foil kalau ditinggalin 2 minggu aja di atas meja udah jadi kayak Pringles. Betul, dia tuh dari lurus jadi ya, at least yang ngelengkung banget lah. Ada contoh sih. Ada contoh. Ada sih gue bawa kartu Magic. Ada yang ngelengkung nggak? Kayaknya nggak ada. Jangan sih. Jangan deh. Jangan sih. Sebaiknya enggak. Dan itu ya itu kalau di turnamen jadi ilegal ya. Betul, karena dia cenderung jadi marking ya. Ya kelihatan banget lah, apalagi kalau yang ngelengkungnya ngelengkung parah lah. Tuh. Yang udah setahun nggak di sleeve nggak diapa-apain itu kan ngelengkung parah terus Pada di atas deck gitu. sleeve dia nonjol banget. Ya harus bener-bener ditekan banget kan, Harus di-press dulu sampai normal baru boleh dipakai turnamen. Nah ini udah ngelengkung. Sekarang kita ngobrolin bakal topik hari ini sebenarnya itu ya One Ring ya. Ya, The One Ring. Kita lebih fokus ke kartu yang untuk hari ini di offer 30 miliar. M. Dan mungkin masih akan naik terus ya. Mungkin. Ya, itu udah nggak masuk akal sih sebenarnya. Iya sih, 30 M udah ketinggian. Yang pertama itu lo gini ya, gue pengen ngobrolin masalah teknis lah. Boleh. Lo tahu itu kartu asli atau enggak dari mana? Oke, kalau untuk bahasan counterfeit, sebenarnya ini cukup menarik karena banyak faktor-faktor yang bisa menentukan itu asli atau enggak. Ya, salah satunya disobek. Kalau ya itu bagian paling gampangnya itu. Gampang dan ekstrim gitu. Karena sampai sekarang pun katanya belum bisa disamain ya. Iya, karena emang kalau kartu Magic itu dalamnya ada biru. Ada biru atau ungu lah, gue nggak tahu. Pokoknya Iya. bagian dalam itu dia punya karbon deh kalau nggak salah. Iya, ada karbonnya itu warna biru gitu. Nah itu belum bisa ditiru katanya. Itu belum bisa ditiru. Bisa dari mikroskop. Nah dan dari mikroskop di bagian mana belakang kartunya yang green. Proses pencetakannya Ya. Kalau yang asli itu selalu ada letter L kecil. Ya. Sekarang gini lah. Lo megang kartu. Lo dapat si kartunya. Congratulations. Itu kata orang odds-nya itu lebih bentar, lu untuk dapetin kartunya itu lo harus beli kolektor booster dulu. Ini kita ngomongin dulu. Dia cuma ada di kolektor booster. Kolektor boosternya berapa? Kalau nggak salah di 4 juta ya? Enggak, 5 juta 500. Oh 5 juta 500. Kayak salah. Maaf. Untuk guys. kali ini mungkin udah naik ke 6 jutaan ya. Kita dapat 12 booster yang berarti lo dapet chance 12 chance. 12 kali buka. 12 kali gacha. Ya 12 kali gacha untuk mendapatkan satu kartu itu yang ada di dunia. Yang ada di dunia dan gue yakin itu kartu bakal ada di Amerika. Sangat Betul. yakin Sangat gua besar kemungkinan ada di Amerika. Karena kenapa? Kemarin gue ngobrol sama temen gue, kalau lu lempar keluar dikirim pakai kapal laut, terus kapal lautnya amit-amit tenggelam, hilang tuh kartu. Betul. Pertanggungjawaban Wizard hilang. Dia nggak bisa bertanggung jawab dong. Iya. Gitu kan. Gimana lagi? Iya. Itu kan harus masalahnya kartu itu harus muncul di pasar untuk bukti bahwa bener kartunya ada. Iya. Itu bakal jadi lawsuit kan, bakal bisa dituntut kalau hilang kartu hilang. Bayangin kartunya hilang di bea cukai, kena sita bea cukai kayak, atau ada yang beli paling gampang kan kena sita bea cukai kan sebenarnya kan, dimusnahkan di tempat lah. Ya itu paling bahaya karena kan nggak diberewek juga, nggak langsung dibakar kan kalau benar. Kalau benar bea cukainya memusnahkan. Yang pasti gue yakin nggak akan berani dilempar keluar US. At least di dalam US kan aman dari bea cukai kan, dan itu bisa dikontrol. Udah pasti. Itu pasti di track sih, pasti di track lah. Gue yakin ada yang nge-track itu. Bagian box ini larinya kemana? Ya, at least dus kartonannya itu kemana lah kurang lebih kan gitu. Itu gue yakin masih di track. Nggak akan dibebasin. Nggak akan keluar dari Amerika lah. Betul. Mentok-mentok paling jauh ke Kanada lah, dan gue nggak yakin juga Kanada lewat sih. Ya gitu satu. Itu lo harus spend 6 juta untuk dapat 12 kali chance, dan katanya lo lebih gampang kena sambar petir daripada dapat The One Ring. Dapat The One Ring. Oke lah, kita ngomongin odds
ada kemungkinan kita ngomongin berandai-andai lah ya. Ya nggak ada lu dapetin lah. Kartu itu datang ke Indonesia. Ya, lu brewek, Lu brewek dan dapat. breweknya sendiri apa sama temen? Pertanyaan berikutnya itu. Itu yang paling bahaya. Karena pada saat lu datang ke toko, kita tuh punya kecenderungan brewek bareng-bareng. Ya, karena aku kita have fun bareng-bareng. Iya, kan. bareng-bareng. Pada saat- Yang gua nggak yakin bakal jadi have fun kalau ada yang dapat One Ring. Kalau dapat One Ring, lu bayangin teman lu buka satu pak kartu yang harganya 5-6 juta itu 5,5 sampai 6 juta satu kolektor besar. Oh iya, lu bukan 6 juta, modal 6 juta. Modal 6 juta. Dia pada saat buka yang terakhir lah, let's say, terus ada 2 One Ring gitu. Itu dari muka teman-teman yang lagi ketawa-ketawa langsung serius. Serius semuanya pasti. Wait. Dan pasti semuanya berpikir ada duit 30M di depan lu. Ya, bayangin lu 4 orang aja ya, Satu orang yang buka, berarti dilihat 3 orang. terus 3 orang ngomong kalau kita bagi 3 seorang dapat 10M, yang 1 orang lagi hilang. Pernah nonton Batman kan? Apa? Yang kasus Yang mana? pencurian bank satu persatu dibunuh teman-temannya Iya, karena kan emang buat dapat share lebih banyak. karena begitu kan, maksudnya Iya. kalau lu sekarang berempat bagi 4 7,5 7,5, kalau bagi 3 10 M, kalau bagi 2 15. Kalau sendiri 30. Dan ini gue nggak yakin, ngeri sih, jujur sumpah ini udah masuk ke ranah ngeri ya. Ya, karena kita nggak ada yang tahu ya di depan. Ini literally 30M. dibutakan oleh uang, karena Itu life changing ya banget. itu life changing, apalagi kayak temen-temen lu yang Saya lagi butuh lah. let's say ada orang kelima yang cuman iseng doang, lagi datang doang mau jual kartu karena istilahnya lagi butuh duit BU, ya. terus tiba-tiba Ngelihat ada 30M depan mata. ya itu pertanyaan, lu pulang aman nggak? Nah, either lu di Ya, situ. ini kan kita kadang-kadang kan kayak ngejok gitu kan, Iya bodohin sih. kan, lu dapat mitik, Dapat cuan loh gitu kan. dapat zaman dulu kan Chandra foil lah Chandra gitu. foil, dapat yang foil lah, anjir. Ya, Awas, 1 hati-hati juta lu juga pulang jarang, gitu. 1 juta jarang kan. 1 juta jarang. Hati-hati lu nyampe rumah enggak gitu. Oh, ini beneran hati-hati lu. Jadi 30M, lu beneran nyampe rumah nggak? Ke 1. Atau lu nyampe rumah yang lain gitu Ya, kan? itu ke 1. Kita nggak ngomongin ya, itu kita nggak asumsi lah udah. Iya. Itu permasalahan pertama. Permasalahan kedua, kalau lu dapat kartu ori itu berarti harus di grading, Betul. karena banyak banget proksinya. Ya, buat memastikan itu tuh ori gitu. Nah, lu grading, berani nggak lu kirim via pos? Nah, kalau gua sih pribadi mungkin lebih baik gua yang datang sendiri ke tempat grading. Nah, lu datang sendiri ke tempat grading, yang berarti orang tahu lu punya One Ring. Lu Nah. bisa pulang nggak dari tempat grading? Nah, itu masalah kedua kan. Itu balik lagi, masalah balik kayak- lagi ke masalah pertama kan. Ada bounty ya di atas kepala kita ya. Iya, masalahnya kan bounty. Yang gua rasa sih, at least lu harus bawa bodyguard ya. Itu beneran lu harus bawa bodyguard. Iya sih. Karena 30M bukan uang yang kecil. iya, dan lu grading juga kan, perusahaan grading, ya maksudnya kan itu juga orang asing kan gitu. Iya. Sorry, itu orang asing, kita nggak tahu. At least lu bawa ke perusahaan grading, dan itu pun maksudnya ngeri sedap gitu. Gak ada yang tahu pada saat lu kasih kartunya dia tukeran yang bawah yang palsu kan. Nggak bisa Nggak ngomong juga. Tapi at least kalau perusahaan grading mereka udah berhasil nyatakan itu udah fix lah. Ya. Nah itu aman. Masalah berikutnya, lu pas jual aman nggak? Gue sih jujur ya, gue dari kayak gini tuh lu tau cerita yang orang menang lotre nggak sih? Banyak sih kayak cerita. Yang lu menang lotre itu bukan malah jadi bahagia, malah jadi dapat bencana gitu. Ya, dikejar-kejar kan. Dikejar saudara, dikejar sama temen. Nah, ini kayaknya lu nggak kenal aja pasti bakal dikejar-kejar gitu. Tuh One Ring bener-bener jadi semua orang jadi Gollum ya. Jadi gulung, udah bener-bener kayak di film gitu kan. Main terus. Malah kalau kata gue sih sampai lu lepas ya, sampai siringnya lepas dari lu tuh lu nggak bakal tenang gitu. Tuh. Bahkan lu udah lepas pun lu megang duit segede gitu, Tetap dikejar-kejar pulang balik ke orang Indo juga lah istilahnya, sih. pulang balik ke Indo ngeri juga. Lu mau bawanya gimana, bawa cash? Betul. Nggak juga mungkin. sih. Lu mau transfer? Nggak mungkin. Lu Karena transfer kegedean. sekarang tiba-tiba masuk rekening segede gitu, lu langsung dikejar-kejar sama tukang pajak, lalu dapat duit dari mana segede gitu? Betul. Karena itu kan Teknis ya, ini kita ngomongin teknis ya. hal yang uang besar lah gitu kan. Sangat besar. Besar malah. Yang orang mungkin dalam hidupnya mungkin kadang nggak pernah ngelihat gitu segede gitu. Yang balik lagi ya, ini life changing ya, karena
Ya itulah balik lagi ya kalau kita depositoin aja sekarang tadi 10M di depositoin itu sebulan 5 juta. Sebulan 50 setahun. Oh ya sebulan 50. Sekarang dikali 3 tuh 3. sebulan 150 juta. Sebulan 150 juta, 1 tahun 1,8 M. Ya udah sebulan 150 juta lah. Lu mau buat apa sih sebulan 150 juta? Gue sih punya feeling kalau gue dapat sebulan 150 juta mungkin gue mati duluan deh sebelum uangnya habis gue nikmatin. Ya itu life changing kan. Iya. Makanya ngeri. Kalau kata gue sih ngeri ya. Itulah. Itu. Jadi gimana? Menurut gue sih mungkin Magic salah satu lagi nih yang pengen gue tambahin sih. Lu ngerasa gak sih sekarang hasil printingan WOTC atau Magic Makin amburadul. makin amburadul? Oh, itu mah dari kemarin-kemarin. Dari kemarin-kemarin sebelum kan. gue pensiun juga udah makin amburadul. Yang gue penasaran sih gimana dia nge-quality control untuk set ini, terutama yang sekarang gitu. Mungkin lebih lebih diperhatiin ya. Terutama kayak Warding kan nggak mungkin lu masukin. Mungkin di print di luar US lah. Dan nggak mungkin masuk ke booster terus ngelemnya salah gitu kan. Yeah. Kan kadang ada tuh yang lu masuk booster terus kelem ke price-nya tuh sama gitu. Pencet terus jadi cacat karena Iya, dia cacat. Kan nggak lucu Warding terus cacat gitu. Nah, Kan. ini satu-satunya dan cacat gitu kan. Iya. Kan goblok juga kan kalau kayak gitu. Kemarin tapi nggak tahu sih tadi gue sempat ngobrol sama salah satu owner TCG owner toko LGS yang berewek banyak gitu kan. Ada yang emang dapat Gandalf tapi belakangnya udah codet. Ya Udah standar lah, maksudnya standar standar ya begitu kan. CG begitulah. Banyak. Nggak cuma Magic ya? Nggak cuma Magic sih kayaknya, banyak juga ya. At least yang masih bagus Pokemon masih bagus. Untuk kartu saat ini yang paling bagus kayaknya dipegang One Piece ya menurut gua. Ya kalau kata gua One Piece karena baru awal. Ya, Mereka kualitas dijaga. kualitasnya bagus banget sih. Karena masih alpha lah. Hitungannya kan alpha itu. Ya, sekarang baru set keempat deh kalau nggak salah. Ya masih bagus. Dan ya emang Jepang hitungannya lebih bagus lah cetakannya. Lebih niat lah ya bisa dibilang. Ya sekarang ngomongin Magic juga kan terakhir gua perhatiin banyak banget foiling aneh-aneh kan. Ada Halo, ada Kalau foil, ada foil biasa, ada etching, foil tekstur, ada foil tekstur, ada foil etching. edge. Tapi kayak kebanyakan gak sih? Ya, gue sampai bingung karena gue sendiri yang kalau lu brewek tuh lu biasa Udah pusing ya? sortir kan. Ya, rare, Uncommon, mythic, foil biasanya. sama sampah kan, Ya. kan sama token. Token Nah, ya sekarang misalnya tuh kan kayak alternate art common, alternate art uncommon, jadi tiap rarity pun dipisahin lagi gitu. bahkan alternate artnya pun kan kadang kayak sekarang aja Lord of the Ring kan alternate artnya ada 2 kan. Betul, Satu ada yang yang full full art, art, satu satu yang lagi ring, yang- art yang bulat. Yang kalau kata gue gambarnya jelek sih. Ya, emang kurang sih untuk art. Sam yang itu gue lihat yang si Sam itu Sam Wise. cuman orang jongkok dari itu jelek pisan anjir. Samwise. Sam Wise yang ini nih. Nah ini. Cuman orang nggak jelas banget itu gambar apa aja. Nggak kelihatan orang loh. Ya kan emang bukan orang, dia halfling. Dia hobbit, tapi maksudnya hobbit Karakternya pun nggak kelihatan. nggak jelas. Kayak Itu dia siapa? Ini tas kayaknya, ini jubah terus ngadep ke sana ya. Iya, cuma punggungnya doang. Kayak itu apaan sih gitu. Bahkan nggak kelihatan dia halfling peasant-nya. Kalau Frodo masih ada jelas lah, ini kan ada itu dia ringnya. di Mordor kan. Yang terakhir kelihatan. itu, yang terakhir. Ya yang lainnya nggak jelas gitu. Bener-bener cuma siluet doang. Ini alternate art ring. Yang ini oke sih, yang gabung-gabungnya Ya, ini cakep lah. bagus. Ini Ngegabung- yang jelas sih. gambarnya keren. Yang ada satu set 18 kartu Bisa ngegabung semuanya. digabung, anjir cakep pisan. Pas banget ya 18 kartu buat di binder ya, 9x9 ya 18. Di binder ter pas ya. Pas kan dibuka brek gitu kan. Sengaja Gabung banget gitu gitu. semua. Sengaja banget. Karena emang rata-rata orang pakai binder 3x3. Iya. Atau 2x2, yang berarti kayak gini kan 2x2 cukup nih. Ini kan 2x2 cukup. Ini sehalaman. Tuh. Ini 3x3, ini 2x6. Masih yang ini 2x2 pas. 2x2 gitu lah. Sengaja banget, kelihatan banget set ini tuh di target bukan kolektor. Betul. Pemain second. Pemain kan ya mereka bukan pemain tapi kolektor sih. Ya bener-bener kayak nomor 1 kolektor, nomor 2 pemain EDH, nomor 3 baru sisanya pemain yang beneran main ya. Karena ini modern kan, karena ini bener-bener standar gak dilirik kan. Betul. Itu pemain standar ya udah nggak usah beli. Bahkan nggak boleh dipakai di standar kan Iya. set ini. Itulah.
Ngeri sih. The One Ring 30M cuy. Sekarang siapa tahu nanti kali 2 lagi 60M. Siapa tahu jadi 60M, gak ada yang tahu. Karena well yang di luar sana. Maksud gua kayak sekarang gua lempar ke forum aja, berarti kan harga lu bukanya 2 juta dolar. Enggak, 2 juta euro. Lu buka harga kan? Betul. Ada offer lebih nggak gitu kan? Kalau enggak ya gua lempar ke situ gitu kan. Ya, karena udah ada yang mau nampung senilai 2 juta euro gitu kan. Di pump nggak sih ini sebenarnya? Gua nggak berani ngomong ya kalau paham atau enggak, karena gua sendiri juga bukan orang yang sangat-sangat mendalami tentang set ini gitu, nggak terlalu ngikutin lah. Gua ngerasa kayak di pump juga sih sebenarnya. Kayaknya ya mungkin ada salah satunya di pump juga, karena mungkin belum tentu mereka ngeluarin The One Ring ini langsung di awal-awal. Harus keluar di awal sih sebenarnya. Tapi kan ada yang replika. Ini lucu juga kan, ada yang kolektor booster tuh kan nanti Desemberan ada keluar lagi kan. Ya. Special edition yang isinya nggak ada spesialnya. Karena The One Ring udah keluar. Yang serialisnya keluar semua. Kalau kan? udah keluar duluan. Namanya special edition, tapi spesialnya apa? Spesialnya karena sudah tidak ada spesial spesialnya lagi. Makanya namanya spesial bodoh kayak gitu. Dia tuh menipu banget sih. Iya sih. Menurut gue sih harusnya sih nggak dikeluarin di awal, karena begitu dia keluarin di awal penjualannya bakal terjun payung. Iya sih. Amburadul. Betul. Gitu. Ya cukup lah. Apalagi nih? Penutup lah ya. Apa nih? Kalau lu dapet 30M, lu mau apain? Ya diputar lah pasti. Uangnya diputar-putar gitu. At least gue mau itu dulu lah, apa namanya, kayak pemain gober tuh, disebar di kamar terus tidur dulu gitu. Tidur uang dulu ya, tidur di atas uang dulu. Kalau dolar sih kecil ya, hitungannya kalau 30 miliar itu 2 juta ya, 2 juta itu kan segepok. 2 juta ya. Segepok 1 juta. Segepok 2 gepok doang berarti kan. Enggak segepok itu kan 1 juta kan, kalau 100 dolar kan berarti segepok 1 juta. 2 juta itu 2 gepok ya? 2 gepok berarti. 2 gepok doang sih. Kalau di convert. Gak penting anjing. Ya itu Nah, ini salah satu orang yang harus diwaspadai kalau lu buka The One Ring. Terus belakangnya ada Willy. Ini Ada chance lu ditembak. Gue mau nanya nih, kalau lu ngelihat temen lu berewek kartu yang lu tahu harganya 30 miliar, lu mau ngapain Will? Udahlah, bukan rezeki gua. Nggak akan lu Gak ada punya pikiran niatan jelek gitu. buat lu tabrak gitu, misalkan motor Scoopy lagi jalan tuh, MRO tuh di jalan tuh. Ya udah pasti mati sih gua sih. Ya begitulah. Ngeri sih, sumpah ngeri. Ngeri sedep ya, ngeri sedep. Ngeri tapi happy juga kalau dapat ya. Ya happy. Gue sih gini ya, gue kayak dapet itu langsung, aduh anjir urusannya banyak gitu kan. Nyawa bodyguard, gue kudu ke Amrik, apa standar, at least di standarin dulu gitu. Tuh. Dan itu kan Harus dijaga banget lah. Itu ngemodalin loh. Betul. It take Ya lu sebelum lu lepas kan lu harus bayar dulu kan, bodyguardnya lu bayar, ongkos ke Amrik lu bayar, ongkos grading lu bayar. Kirim JNE aja. Hilang Nah, anjir. pertanyaannya siapa Gua yang berani berani 30M lu kirim ke JNE ya? Yang ekonomi. Paket Yang gua Gua tracking. nyangkut. Oke. No tracking. Apa Kayak bukan? wahana boleh wahana. Bukan cuma JNE. halu. Ninja. Bukan ninja, apa sih kalau internasional tuh biasanya pakai apa? FedEx. Ya gitulah. Oke. Anjing lah itu. Berapa sih harganya? Sama sekarang Udah ada yang over 30 miliar, 2 juta USD. euro. Udah, lu jual aja ke orang Indo 25 miliar kan ada yang mau beli tuh langsung pasti tuh. Cuma 5M nih. Iya nih, udah sisanya dia yang ngurus. Nah, pada saat lu jual di Indo, orang-orang tahu lu punya. Ya Enggak, kalau udah jadi duit mah nggak masalah sih sebenarnya. Ya lebih gampang gitu sih kalau kata gue, bener. Kalau lu dapet di Indo mah ya lu lempar ke orang Indo aja udah. Iya, ya rugi dikit lah ya. Kasih dia 2M juga maksudnya mau ya. Kan Ya kasih 10% tuh. Ya kasih 10% aja kasih 10%. 3M berarti. Ya 3M udah kita 27M. Ya Sebenarnya- 26M lah, 1M biaya apalah. Enggak kan biaya apa yang makan 1M? Bodyguard Beli? goblok, packaging segala macam ya, ngeplak. Mana yang beli 1M? Ini Sultan. Ya cuannya lah, ongkos capek lah. Ongkos capek. Iya. 1% standar lah. Daripada sekarang dikasih rate-nya kali 10.
Ya sekarang sih Sedih, anjing. Bahkan ada yang pernah kali 4 deh. Aduh itu perih. Ya makanya gue udah gak nyaranin sih lu main TCG di Indo karena ya itulah ujung-ujungnya drama, maksudnya capek lah lu, at least lu sebagai pemain tuh pasti kalau mau jual nggak mungkin gede, nggak mungkin untung. Ya Cuman player buat, ya. buat ya sebagai player itu cuma buat ngejar happy lah. Balik lagi ini hobi ya, bukan pekerjaan. Ya bener-bener uang habis lah. Nggak, jangan buat judi lah, ini itu kan judi kan. Judi tapi yang disamarkan. Ya. Judi yang disamarkan. Pada saat lu join dunia TCG yang lu dapatkan, misalkan lu dapat keuntungan segini, masalahnya segini. Iya, makin gede keuntungan masalah makin banyak gitu aja sebenarnya. Makin banyak drama lah. Nggak sih, ini keuntungan makin kecil Ini sebenarnya. pahit ini ya pemain masalah dan profesional. dramanya tuh Lelah. wow besar sekali. Tidak bisa diceritakan tuh. Tidak bisa diceritakan di sini lah. Saya takut lutut saya lecet. Anjir. I attack with my vehicle to the face. Jadi bukan dong yang lecet. Iya, kan biasa kan apa? Saya serang ke muka. Pakai apa? Pakai vehicle. Vehicle-nya apa? Tuh mobil gue di depan deh. Bahaya lah. Kayak sensitif banyak. Ngomongin sensitif itu Assassin trophy gue mana anjir? Itu juga ada masalah masa lalu. Berhubung kita sebenarnya ada narasumber di sini, tapi narasumbernya lagi capek kelihatannya. Bandar anjir itu cuman dari Itu- 3 ya, dari 3 gua Dari empat keluar 3. Dari 3. Oh, tiga. 3 keluar 2 cuma gue yang enggak dapet anjing. Saya anjir. Itulah. Begitu. Ya kan? Oke, guys. Cukup ya kita berimajinasi. Kalau 30M. kalian dapat 30M mau ngapain nih? Maria gue belum balik nih. Oh. 30M lu mau ngapain? Kalau gue dapat 30M. Kalau gue karena gue masih single dan belum berkeluarga. Nyari cewek. Enggak. Rumah masih numpang sama orang tua. Mungkin gue bakalan depositoin 27M, 3M-nya gue foya-foyain. Jadi gue nggak munafik ya. 3M masih gue foya-foyain. Kebalik 27M ya. 3M di deposito. Kalau gue dapet 3M, gue bakalan makan seafood tiap hari. Mati ya. Saya sebagai bapak mati ya. Oke, cukup Gitu. ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa komen kalau kalian dapat 30M mau ngapain. Komen di bawah di YouTube. Bisa didengarkan juga kita podcast di Spotify, di media-media podcast lainnya. Dan kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Heri Dan saya Mario. dan itu Willy. Woi Willy, bye. Salah. Dadah. Bye. Apa ya sih paling penting gitu. Gak usah repot gitu. Enggak, cuma masalahnya tetap kan lu gradingnya